Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik teman-teman, di sini kami kelompok 11 beranggotakan saya Abdul Malik dengan NPM 202001193, kemudian teman saya Aska Sa'diatul Mahmudah dengan NPM 202001147, dan teman saya Ardi Junaidi dengan NPM 202001166. Nah, di sini kami sebagai kelompok 11 akan membahas tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Baik teman-teman, di sini saya Aska Sa'diatul Mahmudah akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pemasaran dan proses pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, ataupun masyarakat umumnya. Adapun pengertian pemasaran menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Laksana tahun 2019. Ia mengatakan bahwa pemasaran ialah bertemunya penjual dan pembeli dalam suatu kegiatan transaksi produk, baik itu barang ataupun jasa. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Selanjutnya yaitu proses pemasaran. Yang pertama ada analisis situasi. Analisis situasi merupakan proses atau kegiatan untuk menelaah, mengidentifikasi peluang untuk memuaskan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran mencakup analisis segmentasi pasar dan analisis target pasar. Baik, di sini saya Abdul Holik akan menerangkan tentang perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, penilaian, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian terhadap suatu produk atau jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya, di mana perilaku konsumen adalah hal-hal yang mendasar dari pengambilan keputusan pembelian. Untuk mengetahui seberapa besar konsumen membutuhkan produk tersebut dan perbaikan apa yang harus dilakukan agar produk tersebut dapat berkompetisi di masa yang akan datang. Karena setiap konsumen mempunyai proses berpikir dan bertindak yang berbeda-beda. Adapun 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, faktor pribadi, merupakan minat dan pendapat dari seseorang yang merupakan konsumen terhadap produk atau jasa. Biasanya faktor ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, latar belakang, dan sebagainya. Faktor ini meliputi gaya hidup, kemudian kepribadian, dan status ekonomi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan psikologis seseorang yang mendorong tindakan pemenuhan keinginan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor psikologi, merupakan faktor yang berhubungan dengan psikologi seseorang yang mendorong tindakan mencari kepuasan dengan memenuhi keinginan. Faktor ini biasanya meliputi persepsi, motivasi, kemudian kemampuan belajar dan sikap seseorang. Kemudian faktor ketiga adalah faktor sosial, merupakan respon konsumen terhadap produk, merek, dan perusahaan. Biasanya faktor ini meliputi keluarga, lingkungan sosial atau lingkungan referensi, kemudian peran dan status ekonomi dalam lingkungannya. Kemudian yang terakhir atau faktor yang keempat adalah faktor budaya, di mana faktor ini merupakan faktor yang paling luas dan yang paling dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Biasanya faktor ini meliputi budaya, kemudian subkultur, dan kelas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Junaidi. Saya akan memaparkan materi tentang model perilaku konsumen.
Nah, model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen. Nah, model perilaku konsumen pula dapat diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang ada dalam pengambilan keputusan pembeli. Nah, perusahaan yang benar-benar memahami bagaimana konsumen akan merespon produk, terus harga dan periklanan, maka perusahaan tersebut akan memiliki keunggulan yang lebih baik daripada pesaingnya. Nah, adapun model perilaku konsumen antara lain, yang pertama ada model perilaku konsumen stimulus atau biasa disebut dengan respon Cutler. Nah, untuk penjelasannya ada beberapa pengaruh. Nah, untuk pengaruh yang pertama, dalam pemilihan konsumen adalah stimuli yang menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen dan profesi informasi yang terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari iklan, teman, atau dari pengalaman pribadi. Lalu untuk yang pengaruh kedua itu datang dari konsumen itu sendiri, yang meliputi persepsi, lalu ada sikap dan manfaat yang dicari. Nah, serta karakteristik konsumen itu sendiri seperti demografi, kepribadian, atau gaya hidup konsumen sendiri. Lalu ada pengaruh yang ketiga, yaitu pilihan konsumen berupa respon yang berbentuk keputusan dan suatu pertimbangan yang menyeluruh dari keseluruhan faktor yang ada. Nah, dalam pengambilan keputusannya, konsumen dipengaruhi oleh variabel-variabel lingkungan seperti kebudayaan, kelompok, referensi, dan determinasi sosial. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu model perilaku konsumen agile. Nah, model perilaku konsumen agile merupakan komunikasi dari lingkungan yang menyediakan untuk mempengaruhi konsumen. Nah, komunikasi ini dapat berasal dari kelompok atau organisasi pemasaran perusahaan. Nah, kelompok komunikasi data itu terjadi di dalam kelompok dan di luar kelompok. Nah, di dalam kelompok komunikasi dapat dilakukan melalui dari mulut ke mulut. Nah, sedangkan komunikasi antar kelompok terjadi melalui suatu proses difusi dari informasi dan pengaruh. Lalu komunikasi pemasaran yang paling umum adalah iklan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi seluruh penonton video ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, dan sebanyak-banyaknya. Untuk yang terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.